Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adada kamalika. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu ilal masyiati yastanidu kullu syai'in wa laysat tastanidu hiya ila syai'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hikam 171. Ilal masyiati mareng masyiah. Masyiah kehendak. Ilal masyiati mareng masyiah yastanidu bersandar. Ilal masyiati mareng masyiah yastanidu bersandar opo kullu syai'in. Sekabiane suwici-wici, segala sesuatu bergantung kepada kehendak. Segala sesuatu bersandar terhadap kehendak Allah. Walaisat lan ora ono opo masyiah iku tastanidu bersandar opo masyiah hiya yo masyiah ila syai'in mareng suwici-wici. Segala sesuatu bersandar kepada masyiatullah. Bersandar kepada kehendak Allah. Walaisat tastanidu hiya ila syai'in. Bukan kehendak Allah yang bersandar pada sesuatu itu. Maksudnya apa? Kita lihat syarahnya. Ai anna kulla maujudin tegese sak temene saben-saben perkara kang maujud iku yastanidu bersandar ila masyiatillahi maring karpe Allah min haitsu ta'alluquha saking sekirane gumantungi masyiah bihi maring Allah azalan ing dalem azali. Maksudnya bahwa segala sesuatu itu tidak terlepas dari kehendak Allah sejak azali. Jadi kehendak Allah itu adalah merupakan sandaran segala sesuatu. Segala sesuatu bersandar pada kehendak Allah. Bukan kehendak Allah yang bersandar pada sesuatu. Kenapa? Karena kehendak Allah itu bersifat azali. Kehendak Allah itu sudah bersifat qadim, ya, bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini. Salah satu gambaran sederhana untuk memudahkan kita di dalam memahami ini, kalau kita ingin membuat sesuatu, membuat sebuah karya, entah mungkin kita ingin buat rumah, atau kita ingin membuat karya tulis, atau kita ingin membuat karya lukis, atau kita ingin membuat kue. Tentu sebelum karya yang kita lakukan itu menjelma menjadi sebuah karya, bangunan kalau rumah, kemudian lukisan kalau ahli seni lukis, ya, dan seterusnya, berarti perkara tersebut sebelum diciptakan itu sudah ada di mana? Sudah ada di dalam pikiran orang yang melukis. Sudah ada di dalam pikiran orang yang bekerja. Saya misalnya, saya tukang. Saya tukang, kemudian sebelum rumah tersebut dibangun, maka terlebih dahulu saya sudah berpikir, oh ini nanti
pintunya di sini, kemudian kamarnya sebelah sini, kamar mandinya sebelah sini, ya, kemudian nanti atapnya begini, kemudian keramiknya begini, menghadapnya rumah begini, padahal rumah itu belum dibuat, belum dibikin, tapi sudah ada di dalam pikiran atau di dalam kehendak orang yang memiliki konsep tersebut. Jadi berarti bukan bangunan, ya bukan gagasan tukang itu yang bergantung pada bangunan, tapi justru bangunan itu yang bersandar pada gagasan tukang. Kenapa? Karena lebih dulu ada gagasannya, baru kemudian terwujud bangunannya. Sama juga begitu. Terlebih dahulu ada masyiatullah, terlebih dahulu ada kehendak Allah, baru kemudian ada apa yang Allah ciptakan. Ya. Karena kita tidak mungkin akan menciptakan, akan membuat sesuatu tanpa ada gagasan. Ada gagasannya dulu. Allah subhanahu wa ta'ala membuat sesuatu, menciptakan sesuatu itu juga karena ada fikrahnya. Allah sudah menentukan. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu di sisi Allah itu sudah ada takarannya masing-masing. Ya, sudah ada takarannya masing-masing. Wa laysat tastanidu hiya ila syai'in. Bukan sesuatu itu, bukan kehendak Allah yang bergantung pada sesuatu. Wal muradu bil masyiati fi marji'id dhamir ma ta'allaqat bihi azalan. Yang dimaksud dengan masyiah adalah apa yang bergantung kepadanya segala sesuatu sejak alam azali. Jadi yang sudah menjadi tempat bergantungnya, menjadi asalnya, ya, diciptakan makhluk, maka itu menjadi tempat bergantung. Wa huwa maqalibul ibad allati sabaqa bihal ilm, ya, yaitu harapan-harapan seorang hamba. Kita ingin sehat, kita ingin kaya, itu kan kehendak kita. Kita memiliki kehendak, tapi Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu sudah memiliki kehendak. Nah, ketika kehendak kita sejalur dengan kehendak Allah, berarti yang sakti itu bukan karena kita punya kehendak, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih dulu menentukan kehendak kita lurus dengan kehendak Allah. Ya, maka orang sufi mengatakan, tidak mengherankan jika aku mencintai Allah, karena aku adalah hamba yang lemah. Ya. Bukankah orang kalau lemah itu sudah menjadi fitrah, kalau kemudian dia bersandar kepada yang maha kuat. Ya. Jadi kalau saya mencintai Allah itu tidak heran, karena saya adalah hamba yang lemah yang sudah pasti membutuhkan kepada yang maha kuat. Yang mengherankan itu adalah Allah bisa mencintai kita, padahal dia maha kuat, tidak butuh dengan kita, tapi dia tetap mencintai kita. Itu yang hebat. Kalau kita mencintai Allah, itu memang sudah menjadi fitrah. Karena kita adalah hamba yang lemah, yang sudah pasti butuh dengan Allah yang maha kuat. Ya, yang mengherankan itu adalah Allah yang maha kuat, tidak butuh dengan kita, tapi Allah tetap mencintai kita. Itu yang justru lebih mengherankan, yang lebih mengagumkan. Fa'in tolabaha biddu'ai, maka ketika seorang hamba itu meminta, di dalam untayan-untayan doanya meminta kepada Allah, wal a'mali sholihah, maupun melalui amal-amal soleh, laisa sababan mu'athiran fiha. Jadi andaikan kita meminta kepada Allah lewat doa-doa kita, itu sebenarnya bukan doa kita yang memberikan kesan pada tercapainya harapan kita, tapi sebenarnya karena Allah subhanahu wa ta'ala telah terlebih dahulu sejak azali menentukan kehendaknya sebelum doa kita panjatkan. Okay. Wa hadhihi al-ibarat allati dzakaraha al-musannif fi ghayatil husn. Ibarah ungkapan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah ini sangat indah sekali. Ya, sangat indah sekali. Indahnya di mana? Indahnya adalah
indahnya adalah wa fiha isyaratun ila ta'alluqi bi ahkamil azal wa tarfil asbab wal ilal. Ini karena menjadi letak keindahannya karena mengisyaratkan kepada kebergantungan atau hukum azal yang Allah tetapkan itu memberikan kesan kepada asbab dan ilah. Artinya begini, kalau kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam masyiatullah kita adalah orang yang ahli surga, maka kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimudahkan untuk melakukan secara sababiyah, akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal penduduk surga. Kalau kita misalnya oleh Allah ditentukan sebagai ahli neraka, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan di dalam perbuatan-perbuatan kita itu mengarah kepada perbuatan-perbuatan ahli neraka. Jadi antara hukum azal dengan sabab dengan ilah itu ada keselarasan. Walaupun bukan sebab, bukan alasan kita untuk kemudian memberikan pembenaran bahwa apa yang kita lakukan itu adalah yang merupakan sebab kita dapat menarik kehendak Allah. Enggak, tapi Allah berkehendak dulu, baru kemudian kita diluruskan melalui doa-doa yang kita panjatkan. Fa'alal abdi ayyalzimal ubudiyah, maka bagi seorang hamba hendaknya senantiasa menetapi penghambaan. Wal iftikara, dan menetapi selalu merasa butuh kepada Allah. Wa yatrukat tadbira wal ikhtiyar, dan meninggalkan kita merasa mengurus. Meninggalkan kita merasa butuh. Itu kan berarti tidak berusaha, enggak usah tetap ditunaikan, kita tetap dilakukan. Cuma jangan kita merasa bahwa usaha kita lah yang memberikan kesan, usaha kita lah yang memberikan pengaruh. Ya. Pernah ada kejadian ketika zaman Nabi. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri pemakaman dari salah seorang sahabat. Ketika Nabi hadir, begitu beliau hadir, itu beliau agak telat. Beliau sambil membawa tongkat kecil. Pemakaman sudah usai. Begitu Nabi datang, semua sahabat mengelilingi Nabi, mengitari Nabi, dan mereka semua tertunduk. Kemudian Nabi mengatakan, beliau bersabda, tidaklah di antara kalian ma min ahadin minkum illa qad kutiba maq'aduhu fil jannati aw finnar aw kama qala. Tidaklah di antara kalian, tidak ada seorang pun di antara kalian, kecuali telah Allah tetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Itu Nabi secara tiba-tiba mengatakan seperti itu di tengah keheningan para sahabat yang mengelilingi beliau. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang setiap orang itu sudah Allah tentukan tempatnya di surga atau neraka, kalau begitu, tidakkah kita lebih baik memangku pada nasib saja? Dalam arti, kalau memang kita ahli surga, walaupun kita melakukan maksiat, tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita ahli neraka, kalaupun kita ahli taat, tetap akan dimasukkan neraka. Itu pikirannya Sayyidina Ali awalnya. Tidakkah kita lebih baik kalau memang begitu ya Rasul, untuk berpangku tangan, untuk berpangku tangan terhadap kemana arah ketetapan Allah terhadap nasib kita, ke surga atau ke neraka. Tapi perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Nabi kemudian menjawab, i'malu, beramallah. I'malu, beramallah. Maknanya beramallah, berusahalah. Ya, lakukanlah ketaatan. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena segala sesuatu itu akan dimudahkan terhadap apa dia diciptakan. Dalam arti kalau dia ahli surga, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimudahkan untuk melakukan amaliyah ahli surga. Sebagaimana kalau dia ahli neraka juga akan dimudahkan oleh Allah untuk menggandrungi amaliyah ahli neraka. Surga dan neraka sebenarnya memiliki gaya gravitasi. Sebagaimana bumi itu memiliki gaya gravitasi.
Yang mana tidaklah kita melempar benda ke atas kecuali kalau masih ada di bumi akan kembali lagi ke bawah. Itu namanya gaya gravitasi bumi. Demikian juga surga dan neraka itu juga memiliki gaya gravitasi. Yang mana kalau ada ahli surga maka dia memiliki gaya gravitasi. Yaitu apa gaya gravitasinya surga? Yaitu taat. Kemudian neraka juga memiliki gaya gravitasi. Apa gaya gravitasinya neraka? Yaitu maksiat. Jadi masing-masing itu memiliki gaya gravitasi. Wa kullu syai'in munjazibun ila jinsih. Segala sesuatu itu menarik terhadap apa yang menjadi jenisnya. Kalau orang ahli surga, maka perbuatannya itu akan menunjukkan terhadap perbuatan-perbuatan ahli surga. Bagaimana kalau ahli neraka, maka dia juga perbuatan-perbuatannya akan menunjukkan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Qala Abu Bakrinil Wasiti. Al-Imam Abu Bakar Al-Wasiti beliau berkata, apa kata beliau? Inna Allah la yuqarribu faqiran li ajli faqrih wa la yub'idu ghaniyan li ajli hinahu wa laysa lil awradi 'indahu khatarun hatta biha yasila wa biha yaqta walau bazalta lahu dunya wal akhirah ma awsalaka ilaihi bihima walau akhadtahuma kullahuma ma qata'aka bihima qarraba man qarraba min ghairi illah wa ab'ada man ab'ada min ghairi illah. Qala ta'ala wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Kata Imam Abu Bakar Al-Wasiti, beliau dawuh, ya, innallaha la yuqarribu faqiran li ajli faqrih. Allah tidak mendekatkan orang-orang kepadanya karena kefakirannya. Jadi bukan karena kefakirannya yang dapat mendekatkan kepada Allah. Sebagaimana wala yub'idu ghaniyan li ajli ghinahu. Juga bukan karena Allah tidak menjauhkan orang kaya kepada Allah karena kekayaannya. Mudahnya, kekayaan itu bukan yang mendekatkan kepada Allah. Kemiskinan pun juga bukan yang mendekatkan dengan Allah. Karena yang mendekatkan dengan Allah itu respon. Ya. Respon terhadap miskin. Kalau miskin menjadi orang yang ridha, menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang sabar, maka dengan kefakirannya itu yang mendekatkan dengan Allah, yaitu responnya. Sama juga begitu, bukan kekayaan yang menjauhkan dan mendekatkan dengan Allah, bukan, tapi respon terhadap diberi kaya oleh Allah, ya syukur, diberi kaya oleh Allah menolong sesama, ya itu berarti kekayaan yang mendekatkan kepada Allah, bukan kayanya tapi respon terhadap kekayaan itu. Ya. Sebagaimana orang miskin tapi tidak sabar itu adalah juga tidak mendekatkan kepada Allah. Orang miskin sabar mendekatkan kepada Allah. Orang kaya medit menjauhkan dari Allah. Orang kaya dermawan mendekatkan dengan Allah. Jadi sama-sama memiliki peluang yang sama. Kaya miskin untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah. Bukan pada kayanya, bukan pada miskinnya, tapi terhadap respon yang kita bentuk melalui kaya, melalui miskin. Sama dengan taat begitu. Yang mendekatkan kepada Allah bukan taatnya. Yang menjauhkan dari Allah bukan maksiatnya. Tapi yang menjauhkan dari Allah itu adalah bagaimana respon kita dengan maksiat, respon kita dengan taat. Yang mendekatkan kita kepada Allah, bagaimana respon kita terhadap taat, bagaimana respon kita terhadap maksiat. Kalau kita taat, respon terhadap taat kita adalah kita sadar, diakui ketaatan itu adalah anugerah dari Allah, itu pertolongan dari Allah, itu kekuatan dari Allah. Maka inilah jenis taat yang menghantarkan kedekatan dengan Allah. Tapi ada model orang dengan ketaatannya justru tambah membusungkan dada, mudah merendahkan orang lain, mudah menjas orang lain sebagai orang yang ahli neraka semua, hanya dirinya yang akan masuk surga karena yang paling melakukan taat. Ini taat yang justru menjauhkan diri dari Allah. Ada orang maksiat, dengan maksiatnya menjadikan dia semakin merajalela, merasa bangga,
merasa senang, menceritakan dosa-dosanya, itu berarti dosa yang menjauhkan dari Allah. Sebagaimana ada dosa yang semakin menjadi dekat seorang hamba kepada Allah. Bukan dosanya, tapi responnya. Ada orang melakukan dosa, setelah melakukan dosa dia semakin menangis di hadapan Allah. Semakin merasa rindu, rendah di hadapan Allah. Semakin merasa hina, papa di hadapan Allah. Ini adalah jenis maksiat yang kemudian membawa yang bersangkutan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa lil a'radi 'indahu khatarun hatta biha yasul wa biha yaqta. Jadi setiap elemen yang kita lakukan itu bisa menyampaikan pada Allah, bisa menjauhkan kita dari Allah. Tadi taat, ada yang taat justru semakin menjadikan kita dekat dengan Allah. Kapan? Ketika taat kita semakin menjadi hamba yang sadar diri bahwa kita hamba yang lemah, bahwa kita ini melakukan ketaatan atas pertolongan dan kekuatan dari Allah. Nah, ini taat yang menghantarkan dengan kedekatan. Ya. Juga taat itu justru semakin menjadi penghalang kita untuk dekat dengan Allah. Kapan? Ketika taat itu kita akui sebagai prestasi kita. Bahkan dari ketaatan yang kita lakukan menjadikan kita semakin mudah menyalahkan dan merendahkan orang lain. Berarti ini ketaatan yang memutuskan dari Allah. Qarraba man qarrab min ghairi illah. Allah mendekatkan hambanya kepadanya dengan tanpa alasan. Wa ab'ada man ab'ada min ghairi illah. Sebagaimana Allah menjauhkan orang-orang yang Allah kehendaki untuk jauh. Qala ta'ala wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Allah berfirman, barang siapa yang tidak Allah jadikan cahaya di dalam hatinya untuk menerima kebenaran, untuk menerima hidayah, untuk menerima nasihat, fama lahu min nur, maka dia tidak memiliki cahaya itu. Jadi Allah lah yang memberi kita cahaya, Allah lah yang memberikan kita kekuatan, Allah lah yang memberikan kita pertolongan, Allah lah yang memberikan kita kelapangan hati. Bukan karena prestasi kita, bukan karena amal kita, bukan karena doa kita, bukan karena apapun dari usaha kita. Adapun usaha kita itu hanya oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan, dijadikan sebagai bentuk supaya kita maksimal di dalam menampakkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah hamba yang lemah, bahwa kita hamba yang hina, bahwa kita hamba yang butuh, bahwa kita hamba yang senantiasa butuh terhadap pertolongan, penjagaan, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, membawa maslahat di dunia wa dunya hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salata jalal wa sallim salama jamal ala hadrati habibika sayyidina Muhammad wa syahumma binurika kama ghasyiyatu sahabatu tajalliyat wa natara ila wajhikal karim wa bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahul azim alladhi a'adahu min kulli su'. Allahumma farij karbana kama wa'ad amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa ala alihi wa sahbihi amin. Allahumma kahil ayunana bin nazrati ila talatil bahiyah li sayyidil alamin wa khairil bariyah warzuqna ru'yatahu yaqzatan wa manaman alan wa ma'alan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.